Jadi hari ini kita lagi ada di Museum Nasional Indonesia. Salam. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mengunjungi Museum Universitas Pendidikan Indonesia dan Science Center. Kami berangkat jam 6 pagi. Kami tiba di Museum Universitas Pendidikan Indonesia tepat jam 9 pagi. Mau beli kain? Mau beli kain? YouTube. Setelah masuk ke ruangan ini, kami diarahkan untuk menonton tayangan video mengenai Universitas Pendidikan Indonesia, sambil menunggu bergantian dengan teman kami yang berada di atas. Ya, langsung melihat koleksi yang kami punya. Teman-teman semua di sini bisa istirahat dulu, duduk dan menonton video Prof. yang sejuk dan indah dan berada pada jalur lintasan menuju wilayah pariwisata di Bandung Utara. Jadi, tunggu apa lagi? Jadikan Museum Diknas sebagai salah satu destinasi rekreasi edukatif, tempat rekreasi dan juga tempat belajar. 5 lantai bangunan museum seluas 8.000 meter persegi menyajikan koleksi dan fasilitas beragam. Kami hadir untuk menjadi bagian penting bagi tumbuh kembangnya hasanah pengetahuan, khususnya bidang pendidikan nasional. Sunan Kalijaga menyebarkan Islam melalui budaya, yaitu dengan menggunakan wayang. Jalur pendidikan pada masa penyebaran Islam, yaitu dengan mendirikan pesantren. Pesantren yang pertama kali ada di Indonesia, yaitu pesantren Sidogiri, didirikan oleh Yazid Sulaiman pada tahun 1718 atau abad ke-18. Dengan adanya pesantren ini dapat menjadi sarana pembelajaran bagi masyarakat pada zaman dulu. Sistem sekolah formal mulai diperkenalkan, namun hanya untuk orang-orang Belanda. Penduduk pribumi dianggap kelas 2. Masyarakat yang diizinkan bersekolah hanya orang-orang pilihan yang mana nantinya akan diperbudak oleh Belanda dalam sektor industri mereka. Namun, Belanda malahan kecolongan dengan memberikan pendidikan pada masyarakat pribumi. Masyarakat menjadi memiliki banyak strategi untuk terbebas dari kolonialisme Belanda.
my god, aku akan jadi PMS. PMS nih. Aku kasih lagi. Oke, bye bye. Kunjungan kita selanjutnya yaitu ke Science Center dan tempat budaya angklung. Kami telah sampai di Science Center dan tempat budaya angklung. Lalu kita melihat banyak koleksi wayang-wayang yang ada di sini. Wah, di sini juga banyak lukisan loh. Bahkan arsitektur di tempat ini juga tak kalah menarik. Ini adalah pintu masuknya. Yuk kita masuk. Kami ucapkan selamat datang kepada SMA 2 Perguruan Cikini. Tepuk tangan dulu. Ini kesini gak pada mau goyong gitu? Mantap. Saya biasanya di Cikini jajannya goyong soalnya. Jaksel. Jadi ini tuh kelas 2 semua. Baik, pertama-tama perkenalkan, nama saya Reini, biasanya dipanggil Rere. Kami dari Ruang Padu. Apa sih Ruang Padu itu? Ruang Padu adalah rumah angklung berpadu, di mana Ruang Padu ini adalah organisasi binaan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung yang mereka diajarkan dan dibina permainan alat musik tradisional khususnya angklung. Sebentar lagi kita akan mulai menyaksikan pertunjukan arumba. Arumba singkatan dari alunan rumpun bambu. Ya, kalau misalnya bahasa kerennya itu lebih ke band. Apa ya? Jadi arumba ini tuh lebih ke band, tapi hanya membawakan lagu-lagu yang seperti band, bisa jazz, bisa dangdut koplo, bisa slang, apapun bisa gitu. Jadi nantinya akan saya jelaskan terlebih dahulu ya, tapi sebelum ini kita akan menyaksikan dulu pertunjukan dari arumba Ruang Padu. Aduh dong. Dari tanah seperti yang digambar ini. Setelah itu angklungnya tidak langsung ditarik atau dirubuhkan, tetapi menunggu dulu daunnya berguguran dengan sendirinya. Nah, setelah daunnya gugur, next slide. Nah, angklung ini ada yang dipotong-potong dulu ya, sesuai ukurannya. Ada yang ukuran seperti teman-teman pegang, ada yang lebih besar. Yang lebih besar itu namanya angklung
buncis. Ya, terus setelah itu ya, angklungnya direndam di dalam lumpur atau diairkan di sungai. Tapi sungainya sudah dibendung dulu, jadi bambunya tidak kemana-mana. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menghilangkan serangga-serangga yang ada di dalam angklung. Sejarah angklung sendiri digunakan pada masa kerajaan Sunda di Jawa Barat, yakni sekitar abad ke-12 hingga abad ke-16. Permainan angklung pada era ini dilakukan demi pemujaan terhadap Nyai Sri Pohaci sebagai lambang dari Dewi Sri, yakni Dewi Kesuburan atau Dewi Padi. Tokoh pengembang angklung ialah Dayang Sutikna dan Ujo Ngalagena. Pada tahun 1938, Dayang Sutikna menciptakan angklung dengan tangga nada diatonik. Inovasi inilah yang kemudian membuat angklung dengan leluasa bisa dimainkan harmonis bersama alat-alat musik barat. Sejak saat itu, angklung menjadi semakin populer hingga UNESCO pada November 2010. Setelahnya, ada Ujo, salah satu muridnya yang meneruskan usaha sang guru dengan mendirikan saung angklung di daerah Bandung. Ada dua teknik dalam bermain angklung. Yang pertama adalah kurulung. Adalah teknik yang dilakukan dengan cara satu tangan memegang rangka angklung dan tangan lainnya menggoyangkan angklung. Dan cara kedua adalah cetok. Cetok adalah teknik yang dilakukan dengan cara tabung dasar angklung ditarik cepat oleh jari ke telapak tangan kanan. Kemudian teknik ini akan membuat angklung berbunyi sekali saja. Jadi ini sudah selesai ya. Saatnya kita ke center. Kami di sini melihat banyak sekali ornamen sains dan kebudayaan. Salah satunya yaitu terdapat kerangka tubuh manusia, pengawetan hewan, serta terdapat pula gamelan yang menjadi kebudayaan Jawa Barat. Kami juga diperlihatkan tayangan bioskop mini mengenai dinosaurus pada zaman Mesozoikum dan peradaban Cina kuno. Bye Bandung and thank you.